Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Katriana. Saya berasal dari Edi dan di sini saya akan melampirkan laporan pelayanan saya di mana saya melayani dalam bagian media dan publikasi. Dan media dan publikasi adalah sebuah pelayanan. Gereja merupakan sebuah komunitas di mana di dalamnya terdapat persekutuan orang-orang kudus ataupun dapat dikatakan orang-orang percaya. Gereja juga merupakan sebuah persekutuan orang yang percaya dan disucikan di dalam Kristus dan disatukan dengan Dia sebagai kepala gereja. Dalam hal ini, sebuah persekutuan pasti memiliki tanda-tanda dan tujuan di dalamnya. Tanda gereja adalah pemberitaan firman, di mana tanda yang penting dalam sebuah gereja adalah pemberitaan firman yang merupakan sebuah sarana yang amat besar untuk mempertahankan gereja dan tetap memungkinkan. Karena tanpa adanya sebuah pemberitaan firman dalam gereja, maka gereja akan terasa kosong dan hampa. Dalam hal ini juga, menurut Grudem terdapat 3 tujuan gereja, yaitu pelayanan kepada Tuhan, di mana itu beribadah, kemudian pelayanan orang percaya memelihara iman, kemudian pelayanan kepada dunia itu penginjilan dan belas kasih. Relevansi pelayanan dengan dasar teori adalah yang pertama adalah pelayanan kepada Tuhan melalui ibadah, di mana menurut John Stott dalam bukunya yaitu The Living Church, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan sama halnya kita sedang beribadah. Mengapa? Karena firman Tuhanlah yang membangkitkan ibadah kepada Tuhan, sehingga saat dalam melayani dalam hal mengedit maupun mempublikasikan video renungan Selalu Ada Harapan, saya membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan tersebut yang disampaikan oleh pendeta, maka itu juga merupakan sebuah bentuk ibadah ataupun pelayanan kepada Allah. Yang kedua adalah pelayanan orang percaya melalui memelihara iman. Menurut Maria Patricia dalam bukunya, melalui teknologi yang semakin canggih saat ini, maka firman Tuhan dapat disebarkan. Melalui firman Tuhan yang disebarkan atau disampaikan menggunakan teknologi yang seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain, dapat membantu jemaat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dapat juga memelihara iman percaya mereka. Mereka semakin dikuatkan saat mendengarkan firman Tuhan, meskipun firman Tuhan tersebut dikemas dalam video yang singkat. Dan yang ketiga adalah pelayanan kepada dunia melalui penginjilan dan belas kasih. Pelayanan kepada dunia dalam buku Saved by Grace yang ditulis oleh Anthony Hoekema dikatakan bahwa setiap orang percaya memiliki panggilan Injil yang harus disampaikan kepada semua orang, dan Alkitab juga tentunya mengajarkan bahwa Injil harus dikotbahkan kepada semua orang. Seperti dikatakan dalam Alkitab, pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dalam hal ini, maka memberitakan Injil juga dapat dilakukan melalui video singkat yang setiap hari dipublikasikan dan dapat ditonton oleh semua orang. Kegiatan pelayanan yang dilakukan adalah yang pertama mengedit dan mempublikasikan video Selalu Ada Harapan. Melalui video yang diedit dan dipublikasikan, melayani dengan mengedit video firman Tuhan untuk menolong setiap jemaat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang disebar atau disampaikan melalui teknologi yang ada. Menyebarkan firman Tuhan kepada banyak orang sebagai salah satu tindakan menyebarkan Injil, meskipun video tersebut dikemas dalam video yang cukup singkat. Dan yang kedua adalah mengedit e-flyer dan publikasi lainnya untuk sebuah KKR Generation for Jesus, di mana membuat e-flyer untuk mengajak setiap anak muda untuk datang dalam acara KKR Generation for Jesus agar setiap anak muda semakin mengenal dan semakin mendekat. Melalui pelayanan ini saya sangat terberkati, meskipun pelayanan saya tidak selalu terlihat oleh orang banyak, tetapi saya sungguh terberkati dapat melakukannya. Dan komitmen saya selanjutnya melayani dengan rendah hati dan tidak memandang pelayanan itu besar atau kecil yang dilakukan, dan melayani dengan segenap hati juga untuk Tuhan. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Percaya saja, aku aman di tangan Tuhan. Percaya saja.